Oke, selamat siang teman-teman PEVA. Kita hari ini mau unboxing beberapa buku yang sudah dikirim ke PEVA, dan kita akan sedikit review dengan pembuatnya. Ini ada bukunya Si. Nah, ini udah bergabung Mbak Asih. Ini ada bukunya Mas Roy Genggam, pemotret. Ini ada bukunya Mas Firman, Treasure of Sukabumi. Ini juga belum dikirim. Kalau ini saya dapat kaosnya juga. Ya, ini belum dipakai nih. Terus ada lagi dari Pak Teguh, fotografer pemalu sekali. Ya. Oke. Terus ini ada dari Pak Risman juga, buku. Nanti kita ngobrol sambil kita buka, sambil kita ngobrol ya. Oke, di sini udah ada Mbak Asih nih. Wow, banyak sekali. Ini buku Si. Mari kita bedah, oke? Buka IP ini. Ini sebaiknya kita colek Mbak Asih dulu ya. Bentar, tak aktifin. Oke. Sambil kita buka pelan-pelan. Katanya Mbak Asih ini bisanya udah mambu katanya. Colek-colek ya. Ini kita buka nih. Ini yang membuat mendebarkan adalah bungkusnya warnanya pink gitu. Takutnya, iya, takutnya kalau ini isinya surat cinta gitu kan bingung saya. Jawabnya piajal. GR. Gimana Mbak? Wow, isinya pizza double. Wow, masih ada bungkusnya lagi ya. Oh, siang Mbak Tari. Oh ya, mungkin iya yang ini Mbak Tari kemarin. Makasih ya Mbak Tari untuk kirimannya ya. Wah, mantap nih. Ini sejak kemarin datang hari Jumat ya. Wow. Ini keren. Oh. Mbak Tari tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Iya, Mbak Tari teman-teman yang lain. Jadi ini kemasannya bagus, sudah ada box dosnya, terus masih ada plastik bubble plastik ya. Itu sebenarnya kemarin mau saya perintahkan untuk bungkus berlapis-lapis. Kok nggak bisa dibuka Mbak? Saya dulu kalau kasih ulang tahun kan berlapis-lapis atau sampai lapis. Lapis isinya kue lapis. Deng 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 deng, apakah gerangan? Wah, duh kok namanya ganti nih, Hi, karena kelamaan. Tergantung yang buka ya. Oke, ini ada pembatas. Ini untuk pembatas buku ya Mbak? Iya, untuk pembatas. Oke, ada quote-nya, saya bacain ya. Hidup adalah mahakarya indah. Semua terukir dari pengalaman, membawa kisah para perempuan tangguh. Begitu banyak cerita yang ingin diungkapkan, begitu banyak makna dan kekuatan. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi bagi mata air yang tak pernah kering. Setiap langkah amat berarti, karena kita dicipta dengan tujuan. Jalani hidup dengan hati, karena disitulah sumber semua cinta. Terima kasih dari Magnificent Indonesia Si, kisah perempuan inspiratif ini.
Oh, keren ya. Bukunya eksklusif banget ini. Hardcovernya keren. Ini coba kita bedah. Ya, hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu apa namanya mau praktek nanti. Mau praktek. Jadi ini kita live YouTube juga ya nanti ya. Oh, keren. Oh, gitu. Live YouTube, live Zoom, live Instagram, live semuanya lah. Live bilang pokoknya live semuanya. Ya. C. Kisah perempuan inspiratif Magnificent Indonesia. Di sini ada Mbak Angela, Mbak Cecilia, Mbak Camelia, Mbak Cindy, Mbak Deborah, Mbak Dwiana Sari, Eliana Dasuki, Mbak Esther Pupung, Mbak Flora Rikin, Mbak Farida Kadarusman, Mbak Bude Hermandari, Mbak Komala Sari, Mbak Lisa, Mbak Maria, Mbak Mia, Mbak Mulyati, Mbak Nana, Mbak Rianti, Bu Dokter Rianti ini, Mbak Ros, Mbak Sofi, Mbak Sri Asih, ini Mbak Sri Asih ini yang lagi live ini. Terus ada Mbak Tari juga, ada Bu Sripit, ada Mbak Yana Dalu juga. Oke. Betul ya? Bu Sri katanya betul Mbak Sri. Bu Sri Rahmi Andayani. Oke. Terima kasih. Ini saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nggak ada tulisannya saya nih. Ini nggak ada tulisannya nih dari penulisnya nih. Nanti kan ketemu teman-teman Oh, terus tantangan ya? Iya. Tapi ada tanda tangan. Ya, ini ada tantangannya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang tidak dapat tanda tangan, dapat tanda tangan 24 dari fotografer tangguh MI ya, Indonesia. Luar biasa. Pandemi ini nggak bisa untuk itu ya. Nggak bisa ketemu ya. Semua by online. Oke. Ya lumayan. Lumayan Mbak Asih mungkin bisa cerita-cerita tentang pembuatan buku ini, Mbak. Awalnya. sekilas saja ya. Sekilas ya, sekilas. Oke, yaitu tadi awalnya ada pertemuan Mas Gatu dan Mbak Cindy itu, terus ngobrol-ngobrol kenapa Magnificent Indonesia itu kok vakum, nggak ada kegiatan. Terus coba bikin foto story gitu. Jadi ya biasalah, kita kan modal nekat, Mas. Guys. Pas ditawarkan gitu ya, harapannya ini kan hal yang baru. Aku yakin teman-teman juga belum banyak yang paham mengenai penyusunan buku foto story itu seperti apa. Nah, kita modal nekat, akhirnya 24 orang ikut dalam proyek itu. Dan harapannya itu dari awal 24 itu ya paling jadi 10 atau separuhnya gitu. Ya tapi ya akhirnya utuh sampai jadi buku. Nah, tepat setahun yang lalu itu sekitar bulan Agustus ya pertemuan itu. Jadi gimana caranya kita cari cari kuratornya, kebetulan juga direkomendasikan Mas Bea Wiharta. Jadi kita approach ke dia, terus kita utarakanlah background kita itu seperti apa. Kita bukan fotografer profesional, hanya fotografer penghobi aja. Jadi nah setelah itu Mas Bea sanggup, ya udah kita susun rencana untuk penyusunan itu. Jadi mulai akhir September Oktober itu kita awali dengan workshop pemahaman mengenai foto story. Jadi kita semua dikasih bekal Mas Bea, ditanyain satu-satu kamu mau bikin apa, idenya apa, terus foto-foto yang diperlukan itu apa aja, itu dijelaskan oleh Mas Bea.
Terus target saya itu Desember itu bahan sudah masuk semuanya, tapi ya ternyata ya molor. Dan Desember target kemarin, kita- tahun kemarin ya, Mbak? ya Mbak? 2019 ya? 2019 ya? Ya. Nah. Terus target kita juga untuk launching itu 21 April. Oke. Karena bersamaan dengan Hari Kartini. Seperti buku pertama itu kita juga 21 April launchingnya. Berjalannya waktu, oke, sampai Januari juga masih ada yang belum lengkap. Terus kita udah mulai nih kurator, kurasi gitu kan. Nah, bulan Maret, nah itu udah. Jadi bulan Maret itu awal ketidaktentuan kita. Ada pandemi gitu. Udah kita Antara terus apa tidak? Iya. Ya, kita mau terus apa enggak? Terus akhirnya kita tidak memungkinkan untuk meneruskan proyek ini. Dan kalaupun kita jual itu kan dengan kondisi perekonomian seperti ini kan orang kalau jualan laku apa enggak sih gitu loh, mikirnya itu orang pada minat beli buku apa enggak. Karena pandemi ya. Ya pandemi itu kita tertunda. April itu target kita ke 21 April itu nggak tercapai, tapi akhirnya 21 April itu aku minta Mas Sambodo untuk live IG juga, kayak announce bahwa kita punya project ini loh gitu. Walaupun di luar target kita. Terus kita istirahat sebentar, Mas Bea juga istirahat sebentar, kita lihat-lihat lagi. Bulan Juni, akhir bulan Juni kita semangat lagi karena itu udah masuk new normal, kayaknya udah balik lagi nih gitu. Akhirnya Juli kita balik lagi dan kita kita semangat lagi untuk menyelesaikan buku itu. Walaupun akhirnya juga banyak hal-hal di luar kita itu yang menghambat penyelesaian buku itu. Kita targetnya awal September itu sudah kelar semuanya, tapi ada sesuatu hal yang nggak mungkin saya sampaikan di sini itu yang agak menghambat penyelesaian kita. Tapi ya alhamdulillah akhir September kita bisa deliver ke PO ya, ke yang pada pesan udah PO. Nah sampai sekarang ya semuanya udah kelar. Tinggal berapa sekarang Mbak Asih? Kita tinggal sekitar 90-an ya kalau nggak salah ya. 90-an luas? Ya. Dari 1000 ya? Dari 1000 kita tinggal 98, jadi 90-an lah kalau. Jadi teman-teman kalau masih ada yang berminat ya mau. Ya teman-teman yang masih berminat bisa langsung pesan ke siapa? Masih ke siapa? 93. Oh masih 93 ya. Itu kalau menurut saya jumlah yang masih sedikit, jadi teman-teman kalau masih berminat dan pengen segera tidak kehabisan segera pesan, bisa lewat TEVA ya, atau nanti bisa kontak langsung ke MI. Oke. Harga sekarang berapa Mbak Asih? 425 ya. Ya ini 425, dulu waktu PO itu 375 ya. Ya, oke. Jadi teman-teman ini keren sekali karena dari hardcovernya aja udah mewah sekali. Ini dicetak di mana Mbak Asih? Kita cetak di Harapan Prima ya. Harapan Prima Printing ya. Harapan Prima. Terus Mbak Asih ini kan saya lihat layout pertama adalah ini Mbak Asih, Panggil Aku Kimi. Yang menentukan untuk siapa yang jadi pengisi di halaman pertama dan layoutnya siapa Mbak Asih? Itu alur semuanya kurator yang menentukan. Kurator ya, Mas Bea. Punya alur sendiri. Mungkin karena namanya Kisah Perempuan Tangguh ya, jadi mungkin ini yang depan dulu, yang ini yang kalau kamu nggak beli tak jotos loh gitu. Ya Mbak Cindy, ini ada Mbak Cindy nih di sini kayaknya tadi ini. Jadi Mas Andi hati-hati buka buku itu.
Dijotos itu sama Ya pertama langsung dijotos ya, dia gitu kaget ya. Makanya ini tidak ada buka, tak buka barang ininya, barang penulisnya, barang suhunya, jadi biar tidak dijotos ya. Oke Mbak, mungkin ini ada apa? Biasa kalau kita ngomong tentang suatu project atau proses kan mesti ada kendala lah. Kendala apa Mbak? Ya kendala awal pengumpulan foto ya, terutama ya. Jadi kan awal itu kan ditanyain Mas Bea, apa kamu Ini mau fotonya Mbak bikin Asih. ya apa? Iya. Dan pada saat kita di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mas Andi. Oke. Jadi mungkin kayak Bu Sripit, Bu Sri Rahmi itu sampai ganti apa namanya, ganti topik. Terus kayak Mbak Tari gitu ke Jogja itu berkali-kali menemui modelnya aja susah, mau motret susah gitu kan. Ya kayak saya sendiri kan juga harus ke Banyuwangi 3 kali ya. Saya harus ngikutin sampai Mak Temu itu show di Denpasar. Terus yang Mbak Ida itu ya kendalanya di lapangan. Jadi kalau misalnya foto-foto itu sudah dikumpulkan dan Mas Bea bilang kurang, ya kita mau nggak mau harus ke Bali. Nah itu saya motret di Bali. Ini yang pas pentas di Bali ya Mbak? Iya. Oh luar biasa. Ngikutin Mak Temu itu mulai dari sebelum subuh ke Bali, ke Denpasar. Sampai Denpasar itu sekitar jam 12-an, jam 4 dia perform. Jam 4 sore? Jam 4 sore dia perform. Berarti Mbak Asih waktu itu update untuk jadwalnya penari ininya, penari gandrungnya ya? Iya. Jadi ya karena kita kayak perform gitu ya. Jadi kalau kayak Mak Temu itu kan udah jarang perform. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diulang gitu loh. Ada kejadian-kejadian yang nggak bisa diulang. Kayak Mbak Nana ke Bonokeling itu kan ada yang kemungkinan nggak bisa diulang. Jadi ya harus pintar-pintaran ngambil fotonya. Jadi utamanya kendalanya ya untuk pengumpulan foto itu. Tapi kalau kendala lain yang di luar Mak Temu ini usia berapa Mbak Asih? Sekarang 67. 67 ya, dia tapi masih ini ya aktif nari gandrung ya? Masih. Pada awal saya nyari itu disarankan ada yang lebih tua lagi, itu Mak Pon itu, tapi dia udah nggak nari. Oh gitu. Cuma dia nyanyi gitu. Ya, dan kebetulan pas pandemi kemarin meninggal dunia ya. Nah, sekarang Mak Temu itu jadi yang tertua. Oke. Penari gandrung. Kalau kemarin masih yang nomor 2. Ini kalau dilihat di ininya Mak Temu ngajar juga ya Mbak ya? Ngajar ke generasi berikutnya ya? Ada regenerasi gitu ya? Ya nyari penerusnya ya. Kan sekarang orang jarang pada belajar nari gandrung. Jadi gandrung itu tidak hanya bisa menari, tapi dia harus bisa menyanyi. Susah gitu loh. Kalau nari sih lebih ini ya, kalau itu harus lengkap, harus bisa menyanyi. Ini kemarin waktu kita di kelasnya PEVA itu kabarnya kalau nari gandrung itu sampai semalaman full ya Mbak? Iya. Yang pertama itu saya ngikutin yang pertama itu di desa dekat rumahnya Mak Temu itu sampai menjelang subuh. Dari motret? Dari jam 9 malam. Sampai jam 4 lah ya? Wah, itu nari terus ya Mbak? Nari terus.
Tapi Mak Temu sudah nggak menari full. Jadi dia hanya mengantar tari selamat datang. Terus ada pendampingnya kan penari dua itu yang berat itu pada saat nari paju. Jadi mengajak audiens untuk menari. Kenapa Mbak? Jadi gini, pas perform itu kita kan penari itu harus menjamu tamu. Jadi ada beberapa meja kelompok-kelompok tamu gitu, dia datangi, ngobrol, terus minum, terus diajak nari gitu. Terus ganti lagi kelompok mana. Nah itu kadang yang bikin ribut itu antar tamu. Antar tamu karena didulukan. Jadi kalau kelewat rebutan gitu, berarti, kok rebutan dia penarinya dulu gitu, ya. Bisa ngamuk itu, gitu, ngelayani gitu. Itu bener gak sih seperti yang kalau penarinya disawer gitu sih Mbak? Iya di sawer, Oh gitu ada ya. sawer. Jadi ada kayak primadona gitu ya, primadona penarinya itu ya. Berarti makanya rebutan itu ya antar tamu itu ya. Wah istimewa sekali, ini foto story yang bagus sekali teman-teman, karena ini adalah sebuah kebudayaan yang mungkin kalau tidak dijak dari generasi mungkin akan punah ya Mbak Asih ya. Karena udah jarang generasi sekarang yang mau nari gandrung lagi kan. Iya sekarang kalau hanya nari itu banyak, karena Banyuwangi itu kan sekarang terkenal dengan festival Gandrung Sewu itu. Gandrung Sewu. Nya menari. Halo Mbak Asih. Cek. 1, 2, 3, 4, yang like siapa nih? Ya teman-teman, jadi ini sebuah buku yang keren sekali. Salah satunya tadi adalah Mbak Sri Asih yang mendokumentasikan tentang Maestro Gandrung Banyuwangi. Jadi teman-teman yang belum memiliki buku ini segera, karena jumlahnya tinggal 93 eksemplar lagi atau 93 buku ya. Ini kisah inspiratif perempuan-perempuan Indonesia tangguh.